ya hokinya setahun habis kejadian kayak gini gitu ya, hokinya setahun habis nih. Dan setelah melakukan pengecekan ternyata banyak terdapat luka gigitan semut tadi dan juga beberapa tulang kaki yang patah. Halo fellas, look who's back up, it's me, si Kasih Pak Otot. Selamat datang kembali di Autap kali ini, dan di kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua, Autap akan membawakan storytelling ya. Tapi Autap nih bingung nih, namanya kalau misalkan masih baper, itu kan baper kan bahas paranormal experience. Sementara kali ini tuh bukan kejadian paranormal, memang masih di atas normal gitu ya, paranormal, tidak normal atau kurang normal masih, tapi bukan sesuatu yang gaib. Jadi kalian kalau misalkan mau bantu Autap temuin nama segmen yang cocok untuk storytelling Autap kali ini, boleh komen aja langsung di bawah ya. Kira-kira namanya yang cocok apa? Nanti yang paling bagus yang Autap pilih, Autap bakalan kasih hadiah uang tunai Rp200.000. Jadi kalian komen aja di bawah yang banyak namanya, kasih option Autap yang banyak. Nanti kalau misalkan ada yang kepilih, nanti langsung Autap bales komennya dan segmennya atau nama segmennya bakalan Autap pakai dan kamu mendapatkan uang Rp200.000 ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk cerita kali ini. Joan Murray is a 47-year-old bank executive and married mother of two. Tuhan memang selalu punya cara yang unik ya guys dalam mengatur jalan hidup kita. Coba bayangin kalau misalkan kamu disuruh pilih digigit semut api sebanyak 200 kali tapi masih ada kemungkinan untuk hidup, atau misalkan jatuh dari ketinggian 142.000 kaki dan gak digigit sama semut tapi ada kemungkinan kalian mati, kalian mau pilih yang mana? Coba komen di bawah. Karena itulah yang terjadi pada seorang eksekutif bank bernama Joan Murray. Skydiving. Joan Murray was one of those people who always just... Pada tanggal 25 September 1999, seorang skydiver profesional asal North Carolina di Amerika sana ya guys ya pokoknya ya, atau Carolina Utara ya di Amerika, itu pergi ke bandara untuk melakukan hobi atau kebiasaannya yang tak lain dan tak bukan, tadi kita udah sebutin, yaitu adalah skydiving. Jadi skydiving itu nama olahraganya, skydiver nama pelakunya ya atau atletnya gitu. Nah, apa sih bedanya diving sama skydiving? Kalau yang biasa kita dengar itu diving itu apa sih, kan kayaknya diving tuh menyelam gitu ya. Bedanya diving biasa sama skydiving ya jelas dari namanya aja ada tambahan sky gitu kan. Jadi kalau misalkan diving biasa itu kan biasanya menyelam di laut gitu kan. Nah, kalau skydiving ini menyelam tapi di udara atau di langit gitu ya. Dan biasanya itu mereka pakai pesawat untuk terbang. Ketika udah sampai di atas ya udah terjun bebas, terus ya muter-muter atau apa segala macam, terus nanti buka parasut terus ya udah mendarat. Ya kalau misalkan masih ada energinya, parasutnya dilipat lagi dulu, terus dia naik pesawat lagi, terus dia ngulangin gitu ya. Intinya mirip kayak kalau misalkan anak kecil naik perosotan ya, kalau misalkan belum puas ya tinggal naik lagi aja gitu, terus ulangin lagi. Nah, dia ini sudah mempunyai jam terbang yang bagus dan sudah 30 kali lebih melakukan skydiving. Maka pada saat melakukan kegiatan tersebut kali ini dia tidak ada firasat apa-apa nih si Joan Murray-nya ya kan. Santai aja, gue udah 30 kali lebih coy ya kan. Ya udah deh kita ke bandara kali ini gitu kan, lihat-lihat pemandangan sambil terjun payung lah ibaratnya gitu kan. Lalu ia pun terbang dengan ketinggian 14.500 feet atau sekitar ya 4.419,6 meter atau sekitar 4,4196 kilometer. Itu kira-kira Autap udah hitung itu kalau nggak salah sekitar 33 Monas ditumpuk ya. Banyak banget kan? 33 Monas, monumen nasional tuh yang atasnya ada emasnya. Nah itu ditumpuk 33 kali. Karena Monas itu tingginya 132 meter, jadi Autap udah hitung. Tidak ada yang berbeda dari biasanya, ia pun melakukan cek kelengkapan safety sebelum terjun. Jadi dia cek-cek di pesawat nih ya, udah ketinggian 14.500 kaki. Itu dia cek-cek, oke, safety aman semua, nggak ada masalah gitu kan. Pada saat dirasa semuanya udah aman, dia pun terjun atau dia lompat dari pesawat.
Ketika lompat dia ya biasa menikmati pemandangan sekitar gitu kan. Mungkin dia ada dokumentasi pribadi di biasanya kayak gitu kan, ada yang ditaruh di helm, ada yang ditaruh di dada gitu kan, kayak action cam merek-merek kayak GoPro tuh biasanya ditempel di dada. Terus untuk merekam kegiatan pada saat dia skydiving. Sampai pada saat dia sadar bahwa parasut utamanya tidak terbuka. Jadi parasut utamanya nggak bisa kebuka guys. Di saat itu dia mulai panik dan juga pucat. Ya iyalah jelas ya. Jangankan John Murray ya yang udah melakukan skydiving 30 kali lebih ini. Autap mah baru denger dong kayak, "Tap, mau gak lu ikut skydiving sama gue?" Wah itu udah panik dan pucat Autap. Boro-boro mau lompat, boro-boro mau ke bandara. Baru diajakin aja yang dimana belum tentu jadi itu udah panik dan pucat kalau Autap. Nah, tapi dalam keadaan panik dia baru sadar bahwa kalau misalkan skydiving itu kan ada secondary parachute. Jadi kalau misalkan parasut utama itu malfunction atau nggak berfungsi dengan baik, entah dia kalau bolong sih nggak mungkin sih, tapi mungkin ada kemungkinan juga kali ya di pada saat di tengah jalan gitu robek atau melilit atau apa, itu selalu ada secondary parachute. Jadi parachute cadangan lah ibaratnya gitu kan. Dan ia pun kemudian berhasil membuka secondary parachute-nya guys. Tapi sayangnya secondary parachute itu terbuka pada saat dia sudah mencapai sekitar 700 feet atau 213,36 meter. Berarti cuma 2 kalinya Monas. Nah itu udah terlalu deket dari ground ya, dari tanah tuh udah terlalu deket guys kalau kayak gitu. Dan itu udah terlalu bahaya karena tetap aja nanti impact ke tanahnya itu bakalan tetap kenceng walaupun parasutnya udah kebuka. Namun karena dia juga masih dalam kondisi panik, membuat dia itu berputar-putar guys. Jadi udah parasut utama nggak kebuka, parasut keduanya itu kebuka tapi terus kemudian dia berputar-putar sehingga ujung parasutnya tuh melilit gitu loh, bahasa ininya tuh deflated. Jadi kalau deflated tuh dia melilit malah jadi kuncup, malah nggak kebuka gitu. Berhasil keluar dari ranselnya tapi nggak berhasil kebuka karena dia kondisi masih panik dan pucat tadi gitu kan. Jadi buru-buru, oh gue ada secondary parachute, oke gue buka cet gitu. Tapi karena panik jadinya kan bentuk posisi tangan pada saat terjun skydiving itu kan pasti beda-beda ya. Kayak kalau misalkan kita bentangin gini turunnya agak lebih lambat. Kalau kita begini agak nunduk itu meluncurnya lebih cepet, yang kayak gitu-gitu kan. Nah tapi karena kondisi panik sehingga dia nggak bisa kontrol atau nggak bisa mengendalikan lajunya dia. Karena dia juga baru inget kayak, wah ini gue udah tinggal 213 meter lagi loh. Yang dimana itu udah deket banget sama tanah. Sehingga malah membuat dia berputar dan parasutnya malah jadi yang dimana kejadian tersebut membuatnya terjatuh dalam kecepatan yang tinggi banget guys, yaitu sekitar 80 mile per hour atau sekitar 128,7 km per jam. Wah itu kalau naik motor Supra itu batok itunya udah geter guys, itu 128 km per jam kencang banget ya untuk motor. Kalau untuk mobil biasanya nggak begitu berasa, kalau 120 km per jam itu nggak begitu berasa, nggak begitu getar lah. Tapi kalau naik motor itu berasa banget, apalagi kalau misalkan Supra jadul gitu ya, wah itu batoknya tuh udah gitu. Nah atau spionnya tuh biasanya bautnya tuh udah kendor, nah dia udah sampai muter-muter begini terus copot sendiri. Nah itu 128 km per jam. Lalu ia pun jatuh ke tanah dan saking parahnya, saking kencangnya, tanahnya itu membuat ada bekasan dia terjatuh gitu kan. Bang gitu tuh. Kalau misalkan ada orang jatuh biasanya suka pada bercanda, ada karung beras tuh jatuh. Nah kayak gitu tuh, jatuh kenceng, jebret. Dia terguling di sampingnya, bekas dia itu ada kayak meteor jatuh gitu guys, ada ceplakan badannya dia gitu. Namun naas ada hal lain yang membuat kondisinya semakin parah. Jadi ini bener-bener kayak, aduh udah jatuh, ketiban tangga, nginjek tai, diseruduk kambing, udah deh pokoknya kayak bertubi-tubi gitu cobaan hidupnya ya. Yang bikin keadaan lebih parah itu dia terjatuh di sarang semut api. Jadi ada gundukan sarang semut ya, dan dia jatuh di atasnya gitu, jeder gitu ya. Semutnya semut api yang membuatnya disengat sebanyak 200 kali sengatan. 200 kali guys.
Sebagai gambaran, semut api itu masuk top 10 serangga dengan sengatan paling menyakitkan. Nah ini Autap udah ada gambaran rating sengatan atau gigitan-gigitan serangga. Dan semut api itu ada di peringkat 2 atau sekitar sting ratingnya itu 1,2. Jadi sting rating itu ada dari 1 sampai 4. Jadi kayak level pedas ada 1 sampai 4. Sementara semut api itu di 1,2, lebih sakit dibanding lebah. Dan ada perumpamaan-perumpamaannya gitu kalau dianalogiin. Kayak misalkan lebah gitu kan, kayak ada sedikit percikan, kayak ketusuk rambut di tangan lu gitu lah. Kalau semut api itu kayak lagi jalan di atas karpet dan dapet setruman listrik statis. Aduh, ngeri ya. Terus ada bullhorn Akakia N, bolt face hornet, dan macam-macam lah. Nah, para ilmuwan itu menggambarkan sengatan semut api ini itu seperti rasa yang tajam dan tiba-tiba kemudian diikuti dengan rasa terbakar di sekitar area gigitan. Semut api nggak usah dijelasin nama ilmuwan, kita udah tahu ya guys ya rasanya kayak apa ya. Itu pedes banget, panas banget. That's why itu dinamain semut api karena rasanya emang bener-bener kayak rasa kebakar gitu. Abis digigit tuh bukan cuma perih, bukan cuma sakit, tapi juga ada rasa kayak bekas luka bakar gitu. Pedes-pedes gimana gitu ya. Jadi nggak usah kita nggak butuh dijelasin sama ilmuwan gitu. Kita udah tahu tuh semut api rasanya sakit banget, pedes. Ya komen di bawah juga kalian kalau misalkan pernah digigit semut api. Tapi kali ini 200 kali gigitan, coba bayangin ya. Kemudian para medis pun menghampirinya dan melihat kondisinya dalam keadaan sadar. Autap ulangin lagi nih ya biar kalian dengarkan baik-baiknya. Para medis pun menghampirinya dan melihat kondisinya dalam keadaan sadar. Dan kemudian para medis membawanya ke UGD. Coba bayangin, jatuh ketinggian 200 meter. Enggak sih sebenarnya itu dari yang tadi tuh 4.400 meter itu. Kecepatan 128 km per jam di atas sarang semut api, tapi keadaannya masih sadar. Luar biasa. Ini orang hidupnya masih, ya hokinya setahun abis kejadian kayak gini gitu ya, hokinya setahun abis nih. Dan setelah melakukan pengecekan ternyata banyak terdapat luka gigitan semut tadi dan juga beberapa tulang kaki yang patah. John Murray koma selama 2 minggu dengan banyaknya pen ya yang ditanamkan di kaki kanan dan juga kaki kirinya, dan juga bahkan dia membutuhkan ada semacam penyangga di tulang ekor untuk ngejaga supaya paha kanan sama paha kirinya tulang-tulangnya itu nggak mencar gitu guys. Jadi ini kan jatuh keadaan kencang banget gitu ya, keadaan kencang banget, tulang-tulang di kaki kanan sama di kaki kirinya tuh banyak yang hancur gitu guys. Jadi harus di pen gitu ya, dibor, dimasukin baut gitu untuk nyatuinnya, dan juga butuh penyangga di tulang ekornya karena saking parahnya. Yang itu membuatnya koma selama 2 minggu. Setelah sembuh dari 2 minggu koma tersebut, John diberitahu oleh dokter yang memeriksanya bahwa yang menyelamatkan dirinya justru adalah gigitan dari semut api tersebut. Gigitannya membuat stimulan adrenalin dan shock pada jantungnya sehingga membuatnya tetap sadar dan juga hidup. Jadi kalian kalau misalkan kalian pasti pernah ngeliat di sinetron tuh, biasanya di sinetron ataupun di film ya, itu ada yang kayak yang pompa jantung tuh yang di clear gitu, clear gitu, yang disetrum. Nah biasanya untuk kondisi yang lebih parah itu sebelum disetrum kayak gitu, itu juga disuntikin sama adrenalin. Jadi semacam ya cairan adrenalin gitulah untuk supaya jantungnya tetap ngepompa, kemudian baru dikasih shock, kejut listrik di daerah jantungnya. Tuh biasanya kalau di film-film atau di sinetron tuh gitu kan, untuk supaya orang yang tadinya jantungnya atau organnya udah nggak berfungsi tuh biar dapat kejutan listrik terus kayak mancing gitu lah guys ya. Kayak kalian kalau pernah ngelihat bapak kalian atau kalian pernah bantuin bapak kalian itu ada pompa air, kalian tuangin air di pipa, nah kayak gitu tuh kan kita bilangnya mancing ya kan. Nah itu kayak dipancing kayak gitu. Tapi bedanya
kali ini dia itu ternyata pada saat jatuh, makanya kenapa tadi ada para medis yang menghampiri dan lihat, ih gila ya, abis jatuh dia masih sadar loh. Itu ternyata karena bantuan dari semut api tadi yang menggigit dia sebanyak 200 kali. Jadi itu memberikan kayak semacam stimulan, kan panas, gatel, sakit gitu. Jadi jatuh, tadinya udah mau collapse, sudah mau pass out gitu, terus digigit 200 kali terus kayak sakit banget apa segala macam. Jadi dia masih ada stimulannya dan juga adrenalinnya jadi terpacu sehingga dadanya atau jantungnya itu masih berdebar walaupun setelah jatuh di kecelakaan yang parah tersebut. Karena kata dokter, bila tidak ada gigitan tersebut maka trauma dan juga tekanan pada saat jatuh akan langsung membuat semua organ John itu shutdown atau mati guys. Jadi level sakit yang bisa diterima sama manusia itu kan ada batasnya ya guys ya. Makanya kenapa ada beberapa orang yang kayak saking sakitnya terus pingsan gitu. Kayak ibu melahirkan terus pingsan. Atau kayak orang ditato, kadang ada juga yang ditato dia nggak nyangka ternyata sesakit itu terus dia pingsan gitu. Nah itu biasanya gara-gara tubuhnya nggak bisa menerima rasa sakit sebegitunya sehingga pass out gitu. Jadi bayangin jatuh ketinggian 4.400 meter terus dengan kecepatan 128 km per jam, itu harusnya dia langsung pass out karena tubuhnya nggak sanggup seharusnya untuk menerima rasa sakit itu. Tapi karena ada semut api tadi yang menyengatnya 200 kali, dia jadi masih sadar gitu. Organnya malah nggak shutdown. Gokil ya, gila ini mukjizat sih, ini bisa dibilang. Gila ini. Nah setelah menghadapi begitu dekatnya dengan kematian, John berkata kepada wartawan yang menemuinya di ruangan rumah sakit bahwa dirinya belajar untuk selalu menyempatkan waktu untuk bilang I love you dan thank you kepada orang-orang yang tercinta dan terkasih. Jangan sampai menyesal. Tuh guys ya, jadi kalian ingat ya baik-baik nih pesannya dari John nih. Karena umur tuh nggak ada yang tahu, dia pergi ngejalanin hobinya kayak biasa, dia nggak ada firasat apa-apa, tapi kemudian ternyata membuatnya hampir mati gitu kan. Jadi kalau kalian mau mengungkapkan gitu ya ke orang tua terutama tuh yang jarang bilang aku sayang mama, aku sayang papa, atau aku cinta mama, aku cinta papa gitu ya. Mau ngomong malu-malu, nunda-nunda gitu, jangan, ucapkan sekarang. Dan kalau kalian dibantu sama orang jangan lupa ucapkan terima kasih, terutama orang tua juga. Makasih ya ma, pa udah ngedidik aku, ngebesarin aku sampai kayak sekarang gitu. Karena umur gak ada yang tahu, either kamu duluan atau orang tua kamu duluan gitu, kira-kira pesan yang disampaikan oleh John. Namun namanya juga adrenalin junkie ya kan. Kalau misalkan adrenalin junkie itu sebutan buat orang-orang yang emang hobinya tuh suka cari-cari adrenalin, kayak naik roller coaster, terus kayak bungee jumping. Itu memang ada beberapa orang yang hobinya memang mencari adrenalin gitu guys. Nah, itu disebutnya biasanya adrenalin junkie. 2 tahun kemudian John Murray itu kembali skydiving dan berhasil mendarat dengan selamat. Kaki duluan yang nyampe di tanah serta tidak ada tanda-tanda gigitan semut api lagi. Ya iyalah kalau masih ada digigit semut api lagi sih ya sial banget kali ya. Dan itu adalah cerita tentang John Murray. Digigit 200 kali sama semut merah mungkin terdengar menyeramkan ya menurut kita, ya kan? Tapi kalau itu situasi di mana hal tersebut bisa menyelamatkan diri kalian, kayaknya mungkin kalian bakalan terima kasih juga sama semut tadi gitu ya. Iya nggak sih? Kayak didengar anjir digigit 200 kali gigitan sama semut api kan kayak wah, gue gak kebayang sih itu pasti sakit banget gitu. Tapi kalau kondisinya itu justru malah menyelamatkan kita atau semacam membangkitkan kita dari kematian, kayaknya justru kita bakal terima kasih sama, nggak tahu ya jumlahnya berapa ya, mungkin satu semut satu gigitan berarti ada 200 semut gitu ya. Makasih ya 200 semut ya, gue hampir mati loh tapi berkat kalian gue jadi bisa hidup lagi. Jadi ini John Murray sebenarnya bisa dibilang mati suri guys ini sebenarnya, ya kan? Cerita John Murray memberi pelajaran ke kita bahwa everything happen for a reason. Gak peduli seberat atau sepahit apapun cobaan yang kita hadapi, pada akhirnya justru membuat kita jadi lebih kuat dan pribadi yang jadi sering bersyukur ke depannya. Bener nggak? Ya kan? Everything happen for a reason. Tadinya mau ngeluh tuh, aduh kenapa sih?
udah jatuh, digigit semut apa segala macam, tapi ternyata kan sakit gitu kan. Pas mau ngeluh, tapi ternyata gigitan semut tersebut justru malah menyelamatkanku gitu ya. Jadi bingung nih, kalau dipikir-pikir dia tuh sebenarnya beruntung atau justru malah tidak beruntung guys. Coba kalian juga komen di bawah, karena itu yang membuat si John Murray ini disebut di beberapa media itu sebagai the lucky unlucky lady. Oke guys, gitu dulu video dari Autap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video kayak gini, merasa terhibur, boleh share video ini ke teman-teman kalian semua dan juga klik tombol like-nya juga jangan lupa ya. Dan terakhir, Autap mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Autovelas, bisa join sekarang juga dengan cara klik tombol yang ada di sini. Ada tanda panahnya, atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di sini. Ada tanda panahnya juga. Di situ guys, jangan lupa bagian notifikasi. Stay awesome. Terima kasih. Bye bye. See you on the next video.